You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Jorge Martin lempar Cywar ke Marc Marquez jelang MotoGP 2026. Bezzecchi tertawa, berani bicara besar meski baru bangkit dari cedera. MotoGP 2026 belum dimulai, tetapi perang psikologis sudah lebih dulu memanas. Salah satu sinyal paling jelas datang dari Jorge Martin. Pembalap Aprilia Racing itu melontarkan pernyataan penuh keyakinan yang tak hanya menegaskan kebangkitannya, tetapi juga bisa dibaca sebagai pesan langsung kepada rival-rival utama, termasuk Marc Marquez yang diprediksi kembali menjadi pusat perhatian musim depan. Namun di balik pernyataan penuh percaya diri tersebut, muncul reaksi menarik dari garasi Aprilia sendiri. Marco Bezzecchi, rekan setim Martin, terlihat tertawa santai ketika membahas komentar Martinator. Bezzecchi bahkan sempat bercanda bersama Martin, seolah menyadari betul bahwa Cywar itu terdengar berani, bahkan sedikit nekat, mengingat Martin baru saja kembali dari cedera panjang. Jorge Martin memastikan dirinya akan tampil dalam kondisi terbaik saat seri pembuka MotoGP 2026 digelar di sirkuit Buriram, Thailand pada Minggu 1 Maret 2026. Sebuah pernyataan sederhana, namun syarat makna. Setelah melewati musim yang nyaris menghancurkan kariernya, Martin kini ingin menunjukkan bahwa ia bukan sekedar penyintas, melainkan penantang serius gelar juara. Musim MotoGP 2025 memang menjadi salah satu periode paling kelam dalam perjalanan karier pembalap berjuluk Martinator tersebut. Datang ke Aprilia Racing dengan status juara bertahan, ekspektasi terhadap Martin begitu tinggi. Namun realitas berkata lain, cedera demi cedera menghampiri, membuatnya lebih sering berada di ruang perawatan ketimbang di lintasan balap. Catatan statistik pun berbicara keras. Jorge Martin hanya mampu turun di 7 balapan utama sepanjang MotoGP 2025. Jumlah yang jauh dari kata ideal, terlebih bagi pembalap yang sebelumnya tampil konsisten dan agresif bersama Pramac Ducati. Setiap kali mencoba kembali, tubuhnya belum sepenuhnya siap. Musim itu berubah menjadi rangkaian perjuangan melawan rasa sakit, keraguan, dan waktu. Justru karena itulah, ketika Martin mulai berbicara lantang soal kemenangan dan kesiapan penuh, respons Bezzecchi menjadi kontras yang menarik. Sang pembalap Italia tampak menikmati momen tersebut, bahkan tertawa kecil saat Martin menyebut dirinya siap 100% dan siap menang. Seakan Bezzecchi paham, Cywar memang bagian dari MotoGP, tetapi lintasanlah yang akan memberi jawaban sebenarnya. Alih-alih terpuruk, Aprilia Racing tetap memberikan kepercayaan penuh kepada sang pembalap untuk melanjutkan kerjasama di MotoGP 2026. Keputusan tersebut menjadi fondasi penting bagi kebangkitan Martin. Ia tak lagi dibebani tekanan instan untuk langsung juara, melainkan diberi ruang untuk kembali membangun diri secara fisik, mental, dan teknis. Tidak mudah setelah tahun yang saya lalui dan semua kesulitan yang saya hadapi. Tapi bagi saya, hal terpenting adalah mempersiapkan diri, ujar Jorge Martin dikutip dari Crash. Pernyataan itu menggambarkan perubahan besar dalam pola pikirnya. Jika dulu Martin dikenal sebagai pembalap eksplosif yang selalu menuntut hasil instan, kini ia tampil lebih dewasa. Fokus utamanya bukan sekedar cepat, melainkan siap sepenuhnya. Namun keyakinan Martin tetap terdengar seperti Cywar ketika ia secara terbuka berbicara tentang kemenangan, seolah lupa bahwa musim lalu hampir seluruhnya ia habiskan di luar lintasan. Disinilah Marco Bezzecchi kembali menjadi penyeimbang suasana, tertawa ringan dan menanggapi dengan santai, seakan berkata tanpa kata, bicara boleh kencang, tapi Marc Marquez bukan lawan sembarangan. Saya yakin di Thailand pada balapan pertama, saya akan 100% fit. Selama musim lalu, mustahil untuk mengatakan hal itu, ungkap Martin. Kalimat tersebut menjadi garis pemisah antara masa lalu dan masa depan. Thailand bukan sekedar seri pembuka, melainkan simbol kelahiran ulang Martin. Meskipun demikian, di mata sebagian pedok, pernyataan itu tetap terasa beresiko, terutama ketika Marc Marquez datang dengan persiapan penuh dan momentum yang kuat. Kemudian, begitu kami sudah benar-benar siap, bersama dengan motor juga, katakanlah begitu, kami akan bisa memenangkan balapan, pasti, tegasnya.
Disinilah Sauer benar-benar terbuka. Dalam konteks MotoGP 2026, di mana Marc Marquez diprediksi kembali menjadi pusat dominasi bersama Ducati, pernyataan Martin terdengar seperti tantangan langsung. Tantangan yang bahkan membuat Bezzecchi tersenyum lebar, seolah menikmati keberanian rekan setimnya yang langsung mengarah ke target paling besar. Jorge Martin dijadwalkan menjalani penampilan perdananya pada 2026 lewat tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia pada 3-5 Februari 2026. Menariknya, Sepang justru menjadi tempat awal dari rangkaian cedera yang menghantuinya musim lalu. Kembali ke sirkuit tersebut memberi nuansa simbolis, menghadapi masa lalu untuk menantang masa depan. Aprilia Racing sendiri telah resmi meluncurkan skuad MotoGP 2026 dengan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi sebagai duet utama. Mereka akan menggeber RSGP 26 dengan livery bermotif singa, simbol keberanian dan ambisi. Namun di dalam tim, peran Bezzecchi tampak jelas, bukan ikut terpancing Sauer, melainkan menikmati drama sambil menunggu pembuktian di lintasan. Bagi Martin, MotoGP 2026 bukan sekedar musim comeback. Ini adalah musim pembuktian. Pembuktian bahwa ia masih layak disebut juara dunia. Pembuktian bahwa cedera tak mematahkan mentalnya. Dan pembuktian bahwa dominasi Marc Marquez bisa diganggu. Sementara bagi Bezzecchi, semua pernyataan itu masih layak ditertawakan, bukan karena meremehkan, melainkan karena di MotoGP, omongan tak pernah sekeras stopwatch. Perang belum dimulai, Sauer sudah dilempar, namun lintasanlah akan menjadi hakim terakhir. Dan di sanalah tawa Bezzecchi atau keyakinan Martin akan menemukan jawabannya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Pembalap tim Valentino Rossi ungkap dampak positif Marc Marquez untuknya jelang MotoGP 2026. Kehadiran Marc Marquez di Ducati Corse ternyata tidak selalu menjadi bayang-bayang yang menekan pembalap lain. Bagi Fabio Di Giannantonio, pembalap andalan Pertamina Enduro VR46 Racing Team milik Valentino Rossi, sosok The Baby Alien justru menjadi sumber pembelajaran sekaligus motivasi besar menjelang MotoGP 2026. Di saat banyak pembalap merasa terintimidasi oleh reputasi besar Marquez sebagai juara dunia 8 kali, Di Giannantonio memilih sudut pandang berbeda. Pembalap asal Italia itu menegaskan bahwa keberadaan Marquez di garasi Ducati tidak membuatnya berkecil hati, bahkan sebaliknya, memberi dampak positif yang signifikan bagi perkembangan dirinya sebagai pembalap. MotoGP 2025 memang bukan musim terbaik bagi Fabio Di Giannantonio. Mengendarai Ducati Desmosedici GP25, motor yang sama persis dengan yang digunakan Marc Marquez, Di Gia belum mampu menunjukkan performa konsisten sepanjang musim. Ia hanya mencatatkan 4 kali naik podium dan harus puas mengakhiri kejuaraan di posisi ke-6 klasemen akhir dengan raihan 262 poin. Catatan tersebut jelas belum memenuhi ekspektasi, terutama mengingat status Ducati sebagai motor paling kompetitif di grid MotoGP. Apalagi di sisi lain, Marquez mampu tampil impresif dan kerap menjadi pembeda di lintasan. Namun alih-alih menjadikan perbedaan itu sebagai beban mental, Di Giannantonio justru melihatnya sebagai peluang emas. Baginya memiliki pembalap sekelas Marc Marquez di dalam struktur Ducati Corse adalah sebuah kelas gratis yang tidak semua orang dapatkan. Ia mengakui akses terhadap data dan cara kerja Marquez di lintasan menjadi salah satu kunci penting dalam proses peningkatan performanya. Memiliki pembalap sepertinya untuk dipelajari sungguh membantu, ujar Di Giannantonio, dikutip dari Motosan. Pernyataan tersebut bukan sekedar basa-basi. Di Giannantonio menjelaskan bahwa Ducati dan tim VR46 secara rutin membandingkan data telemetri antara dirinya dengan Marquez. Dari sana ia bisa melihat secara detail perbedaan gaya pengereman, sudut masuk tikungan, hingga cara memaksimalkan traksi saat keluar tikungan. Dalam kasus saya, kami selalu berusaha membandingkan data, dan itu seringkali membantu kami bertumbuh sebagai tim, serta saya sebagai pembalap. Lanjut pria 27 tahun itu. Pendekatan rasional inilah yang menjadi ciri khas Di Giannantonio. Ia tidak larut dalam narasi rivalitas emosional, tetapi fokus pada peningkatan teknis dan mental. Baginya MotoGP adalah ajang belajar tanpa henti, dan Marquez adalah salah satu guru terbaik yang bisa ia manfaatkan. Lebih dari sekedar pembelajaran teknis, kehadiran Marquez juga memantik api kompetitif dalam diri Di Giannantonio.
Ia tidak menampik bahwa berada satu pabrikan dengan juara dunia sekelas Marquez membuat standar performa meningkat drastis, namun justru disitulah tantangan yang ia cari. Saya menyukai tantangan, tegas Di Giannantonio. Memiliki juara dunia yang hebat begitu dekat dengan saya, membuat saya termotivasi untuk melakukan yang lebih dan berusaha ada di depannya. Pernyataan tersebut mencerminkan mentalitas seorang pembalap yang tidak ingin sekedar menjadi penggembira. Di Giannantonio ingin membuktikan bahwa ia layak bersaing di level tertinggi MotoGP, bahkan saat harus berhadapan langsung dengan legenda hidup seperti Marc Marquez. Motivasi tersebut terasa semakin kuat menjelang MotoGP 2026. Musim depan bukan hanya menjadi ajang pembuktian performa, tetapi juga momen krusial bagi masa depan karir Di Giannantonio. Pasalnya 2026 merupakan tahun terakhir dalam kontraknya bersama Ducati Corse. Dengan persaingan internal yang semakin ketat dan banyaknya talenta muda yang siap naik kelas, Di Giannantonio sadar bahwa ia tidak punya banyak ruang untuk kesalahan. Setiap balapan akan menjadi audisi, setiap hasil akan menjadi penilaian, dan setiap perbandingan dengan Marquez akan berbicara lantang. Itulah yang selalu kami coba lakukan kapanpun kami ada di lintasan, tandasnya, merujuk pada upaya untuk terus mendekat, bahkan mengalahkan Marquez dalam kondisi tertentu. Musim 2026 pun diprediksi menjadi salah satu musim paling menentukan dalam karir Di Giannantonio. Dengan bekal pengalaman MotoGP 2025, dukungan penuh dari tim VR46, dan kesempatan langka untuk belajar langsung dari Marc Marquez, Di Gia memiliki semua elemen untuk melangkah ke level berikutnya. Kini pertanyaan besarnya tinggal satu, mampukah Fabio Di Giannantonio memaksimalkan pelajaran dari The Baby Alien dan mengubahnya menjadi lompatan prestasi di MotoGP 2026? Jawabannya akan segera terungkap. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Rossi berharap Pecco dan Martin bangkit, tantang dominasi Marc Marquez di MotoGP 2026. Legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, tak ingin melihat kejuaraan dunia terus berjalan dalam satu arah. Meski mengakui kehebatan Marc Marquez yang kembali ke puncak dengan cara luar biasa, Rossi berharap musim MotoGP 2026 menghadirkan cerita yang lebih berwarna. Harapan itu ia sematkan kepada dua nama besar yang dinilainya tampil di bawah potensi mereka musim lalu, Francesco Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Bagi Rossi, MotoGP 2026 adalah musim yang krusial, bukan karena perubahan besar secara teknis, melainkan karena statusnya sebagai tahun transisi menuju regulasi mesin 850cc yang akan diberlakukan mulai 2027. Dalam situasi seperti ini, Rossi melihat peluang besar bagi para pembalap top untuk reset, memperbaiki kesalahan, dan kembali menemukan versi terbaik dari diri mereka. Dari sudut pandang teknis, sedikit yang berubah. Ini adalah musim transisi. Semua pabrikan sudah melihat ke depan tahun 2027 dan sudah menyiapkan motor baru, ujar Rossi, dikutip dari Crash. Pernyataan itu menegaskan bahwa musim 2026 bukan soal inovasi ekstrim, melainkan soal bagaimana pembalap memaksimalkan paket yang ada. Meski motor-motor yang digunakan relatif mirip dengan musim sebelumnya, Rossi menekankan bahwa setiap musim MotoGP selalu memiliki ceritanya sendiri. Faktor mental, kepercayaan diri, dan kemampuan beradaptasi seringkali menjadi pembeda. Dan di titik inilah, Rossi menilai Pecco Bagnaia dan Jorge Martin gagal menampilkan potensi terbaik mereka pada MotoGP 2025. Tahun lalu, ada beberapa pembalap yang tampil di bawah potensi mereka, terutama Pecco, juga Martin, kata Rossi. Sebuah pernyataan yang cukup tegas, namun datang dari sosok yang sangat memahami dinamika tekanan di level tertinggi balap motor. Musim 2025 memang menjadi tahun berat bagi Pecco Bagnaia. Juara dunia dua kali itu kesulitan beradaptasi dengan Ducati GP25, motor yang di atas kertas sangat kompetitif, namun ternyata tidak sepenuhnya cocok dengan gaya balapnya. Di saat yang sama, kehadiran Marc Marquez di kubu Ducati menciptakan tekanan berlapis. Pecco bukan hanya harus beradaptasi dengan motor baru, tetapi juga harus menghadapi pembalap dengan mental juara dan insting pembunuh yang tak pernah pudar.
Situasi semakin rumit ketika Marquez bersaudara, Mark dan Alex, tampil begitu dominan. Mereka finish di posisi pertama dan kedua klasmen akhir, meninggalkan Pecco yang harus puas berada di peringkat kelima. Sebuah hasil yang jauh dari ekspektasi, terutama bagi pembalap yang sebelumnya menjadi poros kekuatan Ducati. Rossi melihat kondisi ini bukan sebagai kemunduran permanen, melainkan fase yang harus dilewati. Ia percaya Pecco memiliki kualitas untuk bangkit, asalkan mampu menemukan kembali rasa percaya diri dan koneksinya dengan motornya. MotoGP 2026, menurut Rossi, bisa menjadi momentum kebangkitan itu. Nasib Jorge Martin tak kalah rumit, meski penyedapnya berbeda. Debutnya bersama Aprilia diwarnai cedera yang datang silih berganti. Martin hanya mampu menjalani 8 balapan sepanjang musim, membuatnya sulit membangun ritme dan memahami karakter RSGP secara utuh. Bagi pembalap seagresif Martin, absennya kontinuitas jelas menjadi pukulan besar. Namun Rossi tidak melihat Martin sebagai pembalap yang kehilangan tajinya. Justru sebaliknya, ia menilai Martin masih memiliki potensi besar untuk menjadi pengganggu utama dominasi Marc Marquez, asalkan ia bisa menjalani musim penuh tanpa gangguan cedera. Dengan kondisi fisik yang prima dan motor yang semakin kompetitif, Martin bisa kembali menjadi ancaman serius di barisan depan. Menariknya, harapan Rossi tak hanya tertuju pada Pecco dan Martin. Ia juga menaruh perhatian pada dua pembalap dari akademinya sendiri, VR46, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. Keduanya belum meraih kemenangan dalam 2 musim terakhir, sebuah catatan yang jelas ingin segera Rossi hapus. Kami berharap mereka semua dalam kondisi terbaik, dan Franco serta Di Gia juga dapat melangkah ke depan dan menjadi lebih kuat. Kemudian kita lihat hasilnya nanti, ucap Rossi. Kalimat sederhana namun syarat makna. Bagi Rossi, MotoGP bukan sekedar soal satu pembalap mendominasi, melainkan tentang persaingan ketat yang melibatkan banyak karakter dan gaya balap. Musim 2026 pun diprediksi menjadi ajang pembuktian. Marc Marquez akan datang sebagai juara bertahan dengan kepercayaan diri tinggi. Namun di sisi lain, Pecco Bagnaia bawa misi membalas rasa frustrasi. Jorge Martin ingin menebus musim yang terpotong cedera, sementara para pembalap VR46 bertekad mengakhiri pacelik kemenangan. Rossi berharap semua itu berpadu menjadi satu cerita besar, kejuaraan yang lebih hidup, lebih ketat, dan lebih sulit ditebak. Sebab baginya, MotoGP akan selalu berada di puncak kejayaannya ketika tidak ada satu nama pun yang benar-benar aman dari tekanan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your